Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, saya Darsan dari Prodi PAI semester 5A. Dan tugas kali ini yaitu untuk memenuhi dari mata kuliah sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Nurdi Sarjana Agama Magister Pendidikan. Yang pertama itu masjid. Masjid selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Fungsi lain sendiri dari masjid itu apa? Yaitu untuk yang pertama yaitu tempat sholat, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang berperan dalam membangun pendidikan, ekonomi, dan politik umat. Fungsi masjid selain sebagai tempat sholat yaitu sebagai salah satu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia selanjutnya yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang Islam yang konon tertua serta tumbuh dan berkembang di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang khas Indonesia. Dan sampai saat ini, untuk bisa dikatakan sebuah pesantren, sekurang-kurangnya harus memiliki yaitu kiai, santri, masjid, dan pondok. Sosok kiai dalam lembaga pesantren memberikan kesan yang luar biasa yang harus disegani dan dihormati baik oleh santrinya maupun masyarakat sekitar. Selanjutnya madrasah. Madrasah merupakan tempat belajar ilmu agama dan ilmu umum lainnya. Ijazah lulusan madrasah aliyah mempunyai nilai sama dengan sekolah umum lainnya. Istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri. Adapun latar belakang tumbuh dan berkembang madrasah disebabkan oleh dua hal, yaitu karena adanya gerakan pembaharuan di Indonesia dan sebagai respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Yang selanjutnya yaitu surau. Surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Sebelum menjadi lembaga pendidikan Islam, surau pernah digunakan sebagai tempat peribadatan agama Hindu-Buddha. Bagi masyarakat Sumatera Barat, surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar saja, tetapi juga berfungsi untuk kegiatan lainnya seperti rapat, berkumpul, dan kegiatan lainnya. Dalam sejarah lembaga pendidikan Islam, surau telah mampu melahirkan ulama-ulama besar yang disegani banyak masyarakat. Yang terakhir yaitu Meunasah. Meunasah merupakan pusat peradaban masyarakat Aceh. Sebagaimana surau, Meunasah juga mempunyai berbagai fungsi seperti tempat jual beli dan sebagainya. Di setiap kampung di Aceh dibangun Meunasah yang berfungsi sebagai Center of Culture atau pusat kebudayaan, dan Center of Education, pusat pendidikan bagi masyarakat. Dikatakan Center of Culture karena Meunasah ini memang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh, dan disebutkan Center of Education karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya di lembaga ini. Meunasah merupakan tingkat pendidikan terendah. Belajar di Meunasah tidak ditentukan batas umur serta tidak dipungut biaya. Itulah beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia menurut kategori dalam pembahasan saya. Terima kasih.